warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari segala kuman dan jenis penyakit. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Lilin Winarti, salah satu mahasiswi Universitas Kanjuruhan Malang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam kenal ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Lilin. Nah, anak-anak, kalian minggu lalu telah menyelesaikan tema 3. Nah, sekarang kita masuk kepada tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku dan pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak, kita sekarang berada pada era globalisasi, di mana globalisasi telah terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya yaitu perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi, di mana manfaat dari kemajuan teknologi tersebut yaitu salah satunya kita bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang dari luar negeri. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, anak-anak tahu tidak arti dari globalisasi itu sendiri? Ya, arti dari globalisasi itu sendiri yaitu globalisasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti globalization. Nah, global sendiri berarti mendunia, sedangkan session berarti proses. Jadi, globalisasi bisa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia, yang membuat manusia saling terbuka dan saling bergantung satu sama lain tanpa seolah adanya batas waktu dan jarak. Itu tadi merupakan pengertian dari globalisasi. Sekarang kita akan mengetahui manfaat dari globalisasi. Globalisasi itu dapat membuka kerjasama antar negara di dunia internasional. Salah satunya yaitu kerjasama ASEAN. Anak-anak, tahukah kalian bahwa negara kita, Indonesia, juga tergabung dalam ASEAN? Nah, apa sih manfaat kerjasama antar negara di dunia? Nah, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara yang menjadi anggota organisasi ASEAN. Kerjasama ini bertujuan untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing. Nah, membangun kepercayaan antar negara. Bentuk kerjasama tersebut bisa berupa kesepakatan perdagangan, penelitian kebudayaan, pengembangan pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam. Anak-anak, untuk lebih mengetahui lagi tentang ASEAN, kalian bisa membaca LKS tema 4 halaman 8 yang berjudul tentang Festival Kuliner dan Kebudayaan ASEAN 2018. Nah, isi dari bacaan tersebut adalah KBRI Brasil bersama dengan 6 kedutaan besar negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Singapura, Thailand, Vietnam, yang tergabung dalam ASEAN Commit in Brasilia atau ACB, telah menyelenggarakan ASEAN Food and Culture Festival atau AFCP 2018 pada 23 Juni 2018. Nah, dalam promosi kuliner kali ini, Indonesia menampilkan jajanan pasar khas dari berbagai daerah seperti tahu telur, onde-onde, putu ayu, pastel, dan lain sebagainya. Nah, sejak terbentuknya ACB pada bulan Februari 2013, AFCF telah menjadi kegiatan tahunan yang ditunggu-tunggu oleh publik Brasil. Nah, antusias pengunjung untuk menikmati beragam pertunjukan, kesenian, dan kerajinan Asia Tenggara cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadikan AFCF sebagai salah satu sarana yang tepat untuk mempromosikan Indonesia melalui ACB.
terutama dalam memperkenalkan berbagai kekayaan budaya dan kuliner yang dimilikinya. Nah, anak-anak, kalian telah membaca artikel yang terdapat pada LKS. Sekarang coba kalian kerjakan ya. Mari berlatih halaman 8 soal 1-5 ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, kalian telah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan kan? Oke, sekarang kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Kalian tahu tidak pengertian dari teks eksplanasi? Nah, sekarang akan Ibu jelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena atau terbentuknya suatu fenomena. Nah, struktur dari teks eksplanasi tersebut terdiri dari pernyataan umum, darat penjelasan, dan penutup atau interpretasi. Nah, selanjutnya coba kalian baca pada LKS halaman 9. LKS tema 4 halaman 9 yang berjudul tentang pembangkit listrik mikrohidro. Nah, setelah kalian membaca tentang pembangkit listrik mikrohidro, kalian bisa langsung melanjutkan untuk menyelesaikan. Mari berlatih halaman 10 ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kalian tadi telah belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang kita melanjutkan untuk belajar tentang cara menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, adanya listrik mendorong manusia untuk menemukan alat-alat berteknologi canggih guna membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Setiap hari kita tidak lepas dari segala bentuk energi listrik. Nah, semua alat-alat listrik yang kita gunakan sekarang tidak akan ada jika tidak ada orang yang menemukan listrik. Nah, energi listrik dihasilkan oleh sumber listrik. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan bahan kimia. Oke, berikut adalah proses menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber listrik, yaitu 1. Air, pembangkit listrik tenaga air. Yang 2, baterai atau aki. Yang 3, dinamo. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan pendalaman materi pada halaman 12 ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah, setelah menyelesaikan pendalaman materi yang mari berlatih halaman 11, kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang nantinya Ibu akan berikan di sekolah. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian telah menyelesaikan pembelajaran hari ini bersama Ibu. Ibu mohon maaf ya bila ada kurangnya saat menyampaikan materi pembelajaran. Jangan lupa selalu semangat belajar ya meskipun di rumah, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.